Makasih Pak. Terima kasih semuanya kepada yang hadir pada Zoom-nya pada saya ini. Ini ada juga Syekh Marzuki Wahid sudah mulai bergabung, alhamdulillah. Salam Kiai Marzuki Wahid. Makasih Kiai. Ya, makasih hadir. Maafnya lagi di Jogja, lagi memfasilitasi ini. Saya kira ke Serpong Kiai Marzuki ini. Ini para kiai semua lu Kiai Marzuki ini. Iya. Biasa ini ada Kiai Nasruddin, ada juga Projo, ada, subhanallah. Oke ya, kita minta langsung aja kita serahkan kepada moderator kita, Ustaz Nurul Berulum untuk memimpin diskusi kita, kajian kita pada jelang siang hari ini. Dan sebagaimana kita sama ketahui, sampai jam 12 nanti kita ada dialog, tanya jawab. Tapi kalau biasa sebelum itu nanti kita minta Kiai Hanan untuk memberikan closing-nya di akhir sebelum kita menuntaskan ngajuan kita. Kepada Ustaz Nurul, monggo langsung diampu, silakan Ustaz Nurul. Baik. Tanya. Saya Nurul. Terima kasih. Suaranya belum keluar suaranya. Suaranya sudah terdengar? Sudah. Baik, terima kasih Kiai Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsi wahidah wa basa minha rijalan wa nisaa. Afdhalus sholati wa atammu taslim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lirrijali wan nisa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa minar rijali wan nisa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza amma ba'd. Di Aceh Abdul Aziz dari Kementerian Agama, juga Kiai Ahmad Rusdi dari Amali. Tentunya juga narasumber kita hari ini Nyai Hajah Awanilah Ampa, dan tak lupa seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini, pagi menjelang siang ya, dari berbagai ma'had ali di seluruh Indonesia, dan juga saya ingin menyapa para mahasantri ma'had ali yang hadir di sini. Tepuk tangan dulu dong. Supaya kita memulai diskusi hari ini tentunya dengan semangat ya. Baik, sebelum kita mulai, tentunya sebagaimana tadi di-mention oleh Kiai Aceh dan juga Kiai Rusdi, bahwa hari ini adalah seri dari rangkaian diskusi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ma'had Ali Indonesia bekerja sama dengan PD Pontren, Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI. Ini seri terakhir dari rangkaian. Jadi pas banget nih di seri terakhir ini kita akan berkasih di dan juga pandemi ya, baik tantangan maupun hambatan, dan mari kita nanti cari juga peluangnya ya, supaya kita nggak berbicara masalah terus, tapi kita juga bicara solusinya ke depan seperti apa. Nah, kenapa sih sebetulnya harus perempuan dan pandemi? Karena ada hal yang memang kalau tadi Kiai Aceh mention bahwa dalam hidup kita ini tidak terlepas dari yang namanya patriarkisme. Jadi kalau katanya Dr. Rofiah, kita adalah anak kandung budaya patriarki. Jadi patriarki itu adalah sistem sosial yang memosisikan laki-laki sebagai pusat kehidupan, sebagai subjek kehidupan, ya, yang memutuskan segala-galanya atas perempuan. Padahal pertanyaannya adalah, apakah Islam memang seperti itu? Nah, karena itu jika kita melihat ada banyak sekali perempuan yang mengalami marginalisasi, subordinasi, kekerasan, lalu stigmatisasi ya, stereotip atau pelabelan, dan tentu saja bukan ganda. Nah, di pandemi ini ternyata
sekitar 50% itu angka kekerasan dalam rumah tangga itu naik berdasarkan data LBH Apik, dan juga 60% naik berdasarkan catatan Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan. Jadi ini sungguh mengerikan ya Yud ya. Ini naiknya sangat pesat di pandemi. Nah itu tentu saja kalau kita bicara KDRT ada kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Nah yang menarik dari diskusi Amali hari ini adalah bicara dalam perspektif fikih. Akan baik sudah dibahas banyak oleh awal. Tetapi hari ini modelnya kita akan tanya jawab karena supaya tidak boring ya. Jadi kita akan tanya jawab, tapi tentunya nanti akan ada sesi tanya jawab dengan audiens, baik yang berada di dalam Zoom maupun adik-adik teman-teman santri Mahdali yang ada di sini ya. Jadi silahkan bagi para hadirin sekalian untuk menyiapkan baik pertanyaan maupun pernyataan atau pendapat yang berkaitan dengan topik kita hari ini berkaitan dengan perempuan dalam masa pandemi, problematika dan tantangan dalam pandangan fikih. Begitu. Silahkan bisa meramaikan chat room bagi yang berada di dalam Zoom. Kalau yang ada di forum hari ini di hadapan kita para mahasantri Mahdali Kebon Jambu, karena kita luring ya, jadi silakan untuk mencatat pertanyaan maupun tanggapan yang ingin nanti disampaikan untuk meramaikan atau menghangatkan diskusi hari ini. Baik, saya menyapa Yayu dulu. Saya memanggil beliau Yu Awa. Nyai aja Awanillah Ampa. Assalamualaikum, Yu. Kita sebenarnya di sini ya. Baik, mungkin panitia boleh nggak dipin saya sama Yu Awa, sama Nyai Awa, supaya di layar itu terlihat berdua. Dipin ya. Yu Awa, mana Yu Awa? Bisa nggak Mas Kanali? Kanali, diatur bisa nggak? Ya. Lihat di sini ya. Sini. Ada. Ada paparannya. Paparannya mana? Nanti memaparkan langsung. Maksudnya Yu Awanya dipin. Jadi nggak bisa buat ini. Jadi udah ada. Oke, Ahad Ali ini ya. Yang jadi co-host bisa minta tolong Nyai Awa dipin. Ya, dikirim ke saya filenya. Nanti saya yang tayangkan. Oh, ya. Oke. Di request saja. Apa-apa. Kalau gitu. Ya, ya. Bisa jadikan saya sebagai co-host. Tidak bisa. Ini kebetulan untuk akun ini tidak menyediakan fasilitas untuk menjadikan co-host partisipan yang lain gitu. Kalau gitu bisa dipin ya. Nyai Awanya dipin supaya di layar itu terlihat berdua. Oke. Yang mana nih yang dipin nih? Yang Kebon Jambu ya? Yang mana nih yang harus saya pin ini? Baik. Belum bisa ya? Enggak, punyanya ada yang mana punyanya dia belum pernah punyainya. Punyanya apa yang punyanya Mahadali? Ya akunnya yang mana akunnya? Punya apa? Baik, kalau gitu tidak ya, sudah kalau sulit nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Terima kasih atas usahanya untuk panitia. Baik, kita akan memulai. Nama akunnya apa? Nama akunnya apa? Biar saya pin. Akunnya. Nama akunnya apa, Mas Kanali?
Matahari kebun jambu ada punya itu. Fotonya punya. Ada background. Ada 2 yang mana? Ada background flyer kita. Matahari kebun jambu. Matahari kebun jambu tulisannya. Yang ini. Sudah. Yang ada ya. Sudah. Yang ada bunyinya. Oke, siap. Sudah? Baik. Terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama. Kita mulai dari pertanyaan ini. Sebetulnya apa sih pandangan terkait dengan pandemi ini? Karena kan banyak ini nih. Pernah nggak sih teman-teman dengar kalau pandemi itu konspirasi, pandemi itu tidak ada berkaitan dengan medis, tidak ada. Jadi ini adalah rencana atau konspirasi dari orang barat, misal orang luar yang memang ingin menghancurkan atau karena kalau pandangan Nyai Awa sendiri berkaitan dengan pandemi ini apa sih? Saya ingin memulai dari sini. Monggo. Konspirasi atau bukan sunatullah atau takdir. Sebelum kita mengarah kepada ketiga tersebut, ini ada 2 konsep yang harus dipahami, yang harus kita teliti, bahwasanya guna memahami pandemi ini ada 2 konsep. Konsep yang pertama itu adalah pandemi musibah. Musibah itu berakar dari lafaz asoba, dan asoba juga bisa berakar dari lafaz sowabu. Biasanya kalian dengar wallahu a'lam bis-shawab gitu. Sowabu ini bermakna benar. Jadi musibah dalam pandangan Islam adalah sudah pasti benar, sesuai dengan sunnatullah, dan tentunya terjadi sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis ma'asobatullahu biha. Konsep yang pertama itu adalah musibah. Tadi tidak hanya direfleksikan di dalam hadis saja, tetapi ditetapkan atau izin Allah ya atas terjadinya musibah juga. Ini ada di dalam ayat Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl. Jadi artinya ayat tersebut menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dalam semesta, fil ardi, dalam semesta, wala fi anfusikum, ataupun di dalam yang terjadi pada manusia, itu telah ditetapkan. Ya, bahkan sudah ditetapkannya itu min qablu, sebelum diturunkannya Nabi Adam alaihissalam. Artinya fenomena-fenomena yang terjadi itu siap. Hei, kamu kenapa nggak bunyi? Hei, kamu kenapa nggak bunyi? Apa nggak ada sinyal? Lagi pakai headset dulu sebentar.
supaya terdengar jelas ke Zoom-nya. Suaranya punya ya? Punyai ada suaranya ya? Kenapa ya? Halo, Punyai. Nggak ada suaranya, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Lewat sakit, dosa-dosa kita itu lebur. Dosa-dosa hilang, tapi lewat sakit. Tapi dosa-dosa yang seperti apa dulu? Tidak semuanya dosa, kemudian karena sakit, kemudian lebur semua. Gitu. Kan ketika konsep yang sakit ini maradun, ini artinya mengikuti apa yang di awal terkait fitrahnya musibah. Ada juga musibah yang dikarenakan atas manusia sebagai ujian yang diberikan sebagai akibat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kalau kita sakit, kalau tanpa sangat siap. Itu nggak mungkin. Jadi sakitnya itu diakibatkan oleh kita sendiri. Apabila seperti ini berarti melihat konsep pandemi tersebut berarti kita telah menerima ataupun melihat pandemi ini sebagai takdir Allah. Sebagai takdir Allah. Yang kemudian ketika sudah ini takdir Allah gitu. Terus kita tanpa ada upaya, tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha. Oh ya, tidak bisa gitu. Karena konsep dimensi fitrah yang berasal dari Tuhan, manusia tetap memiliki kesempatan yang berupaya ikhtiar dalam memperjuangkan nasibnya. Ada usaha di dalam ketika kita menghadapi pandemi. Nah, yang buat catatan ini menurut ya pertama itu pandemi sudah terjadi sebelum kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini di Pelusium, daerah pelabuhan di Sungai Nil di Mesir. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pandemi juga terjadi pada saat Khalifah Umar bin Khattab yang kita kenal dengan penyakit Ta'un. Itu. Mungkin itu menurut. Jadi kita bisa dilihat dari dua konsep itu, yaitu musibah dan juga sakit. Nanti kalau musibah itu dilihat dari sunatullah, tapi kalau maradun itu dilihat dari takdir. Terima kasih. Baik. Apakah suara narasi tadi terdengar dengan jelas ke Zoom? Suaranya agak berdengung ya, Mbak Nurul. Ya, berdengung ya. Karena di sini menggunakan mic, tapi nanti kalau suara saya jelas nggak? Ya, jelas. Suara Mbak Nurul jelas. clear. Baik. Jelas sekali. Kalau kita coba tanpa ini aja ya. Iya. Kedengaran kan? Baik. Kita coba tanpa Zoom ya. Oke. Baik. Menarik sekali tadi ya di pertanyaan pertama. Ternyata teman-teman kalian, pandemi itu sudah ada bahkan sejak sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah ini saya baru dengar soal ini. Mungkin ini penting juga ini diviralkan yuk ya. Ya nanti perlu ditulis detail soal ini untuk menyanggah bahwa sebetulnya ini bukan konspirasi gitu. Ini memang sunatullah dan juga takdir gitu. Baik, kita akan langsung masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu pembahasan inti kita ya teman-teman sekalian. Apa sih sebetulnya mungkin nanti Mas Sakti juga bisa ya untuk
kalau mau sharing, apa sih perbedaannya masa pandemi yang dirasakan oleh laki-laki maupun oleh perempuan? Apa perbedaannya gitu? Apakah ada sesuatu yang beda sehingga tadi misal di data itu kok bisa menyebabkan KDRT tertinggi dan memang paling banyak korbannya adalah perempuan. Emangnya apa gitu yang dirasakan oleh perempuan ketika masa pandemi ini? Monggo Nyai Hawa. Ya, kita nggak terasa nih, udah 2 tahun masa pandemi, kita sedang menghadapi masa pandemi, masa yang dari dulu gitu kita nggak bisa bayangin kok sekarang terjadi gitu. Nah ini ketika apa yang dirasakan oleh saya sebagai perempuan gitu. Tentunya yang pertama kali itu adalah peran ganda, double sudah diawali, yang di awal itu adalah beban ganda, yang dimana domestik, pekerjaan rumah itu sudah harus dituntaskan, ditambah lagi dengan pendidikan yang dilimpahkan di rumah. Jadi otomatis saya rasa kebanyakan perempuan gitu, kebanyakan perempuan itu ya dia itu sudah menjadi pengasuh untuk anak-anaknya gitu. Ditambah lagi pendidikan atau pendidik gitu, memastikan dan mengontrol mereka, dan otomatis kita harus siap dengan segala apa yang sudah terjadi yang dulunya tidak pernah terjadi gitu. Nah ini adaptasi yang sangat luar biasa sekali. Selain itu mengontrol pendidikan, juga mengontrol kesehatan mereka. Dan juga tidak hanya tidak hanya anak-anak, tetapi juga keluarga yang ada di rumah gitu. Begitupun menyiapkan makanan. Nah di sini biasanya perempuan itu lebih rentan terpapar COVID-19 gitu. Kenapa? Karena perempuan ini lebih sering untuk keluar rumah. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, gitu. Membeli kebutuhan entah itu makanan ataupun yang lainnya, gitu. Itu otomatis perempuan yang lebih sering keluar, gitu. Karena kita berada di budaya patriarki, jadi di mana sudah menjadi kebiasaan bahwasanya perempuan itu adalah kewajiban seorang perempuan yang memang dulunya saja sudah harus dilakukan gitu. Ditambah lagi saya tidak bisa membayangkan Mbak Nurul perawat perempuan gitu. Kemudian dia menjadi garda terdepan full di rumah sakit untuk menghadapi pasien, otomatis saya nggak bisa membayangkan bagaimana dia menggunakan alat pelindung diri selama 8 jam. Ini kalau dalam keadaan bagaimana ketika mereka itu dalam keadaan hamil, bagaimana asupan nutrisinya, dan otomatis banyak di antara mereka itu yang keguguran, keguguran gitu. Jadi saya kemarin itu ada seseorang gitu, tamu, kemudian dari salah satu wali santri itu dia mengatakan dia tidak pernah berjualan di rumah dan semuanya itu terpatok kepada suami ekonominya. Tapi tiba-tiba dia nangis karena pada saat itu suaminya itu di PHK. Masya Allah. Ya, di PHK. Nah ini dia merasa kebingungan. Sementara putra-putrinya itu berada di pondok pesantren semua, dan semuanya harus diberikan kebutuhannya itu harus tetap terpenuhi tanpa harus mengetahui keadaan orang tuanya. Dan otomatis dia merasa kebingungan karena tadi dia tidak punya latar belakang untuk keluar rumah, untuk melakukan
jualan atau apa, dan pada akhirnya saya ngasih solusi untuk berjualan makanan ala kadarnya gitu. Tapi tidak semudah itu ya, karena biasanya ditopang oleh suami gitu. Ini dan akhirnya itu nanti berawal dari perekonomian itu biasanya pandemi itu global gitu, secara dari yang bawah sampai ke atas itu. Ini secara perekonomian dan akhirnya itu nanti timbul KDRT begitu. Wow, memang ini ya, apalagi perawat kayak salary-nya juga pasti tidak lebih besar ya dari dokter ya lainnya. Tadi menarik ya. Tadi betulnya ini bilang kalau perempuan itu mengalami perangkatnya karena apa? Karena semua anaknya juga yang sekolah dia sekolah dari rumah gitu. Yang tadinya hanya mengurus domestik ya, atau dalam istilah ini namanya reproduksi sosial gitu. Nyuci piring, nyuci pakaian, dan namanya berkaitan dengan rumah itu sebutnya reproduksi sosial. Nah, ditambah lagi harus dampingi anak sekolahnya gitu. Hadirin sekalian, saya aja kerepotan ya ketika anak-anak harus didampingi, apalagi kalau masih TK kan, masih TK, masih SD, kita harus full gitu loh. Padahal masih ada pekerjaan yang lain. Nah, apalagi tadi kata cerita Yuawa di mana ada banyak selama ini laki-laki yang memang bekerja kemudian di PHK. Dan ini mendorong, memberikan dampak kepada setiap keluarga juga, mengharuskan untuk perempuan terlibat juga gitu untuk nyari nafkah ya. Nah, ini disebutnya namanya perempuan mengalami beban ganda yang disebut mothering and laboring. Jadi ada istilah mothering and laboring. Di sisi lain dia yang kan nafkah itu kan biasanya di mayoritasnya ya itu diserahkan kepada suami kesepakatannya. Nah kemudian tetapi ketika di PHK misalnya karena pandemi akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga karena itu mendorong perempuan. Nah problemnya adalah tugas domestik kadang laki-laki nggak ikut kerja sama gitu ya. Nah pertanyaan berikutnya adalah, sebetulnya gimana sih? Kan akhirnya tidak heran ya banyak KDRT terjadi gitu. Baik secara fisik, psikis, apalagi seksual maupun ekonomi. Seksual itu tahun 2020, Carta Hukum Komnas Perempuan, ada 100 kasus perkosaan dalam perkawinan. Di Indonesia itu yang tercatat menurut Komnas Perempuan. Ini lah udah kawin kok diperkosa kan emang bisa gitu disebut pemerkosaan ya karena misal nih istri lagi haid, istri lagi setelah nifas jahitan vaginanya aja belum selesai kering gitu, tetapi ada suami-suami yang memang gak kuat untuk hubungan seksual. Nah ini istilahnya marital rape gitu. Nah itu bagian dari KDRT. Nah yuk melihat nasib perempuan di tengah pandemi yang tidak hanya mengalami double burden atau beban ganda baik sebagai laboring maupun sebagai mothering ya, tugas-tugas rumah dan juga pemenuhan nafkah gitu. Apa sih respon Islam atau bagaimana sih sebetulnya pandangan fikih gitu? Yang Islam itu beradanya untuk kemaslahatan seluruh umat manusia termasuk perempuan. Lalu bagaimana fikih merespon ini yuk? Monggo. Baik, sebelum kita ke bagaimana fikih meresponnya gitu. Mesti ini ada sebab musababnya gitu. Kenapa sampai perempuan mengalami beban ganda, terus kenapa perempuan sampai mengalami KDRT dengan yang berbagai macam KDRT ini yang pertama sekali itu adalah pembagian beban yang tidak seimbang gitu. Pembagian beban yang tidak seimbang, inilah perempuan yang rentan mengalami KDRT dan tentunya itu akan mengalami gangguan secara psikis. Gitu.
secara psikis gitu ya, secara psikologis dia mengalami gangguan. Tentu mungkin stres, dia cepat cemas, terus ketakutan anaknya terkena atau keluarganya terkena COVID dan sebagainya gitu. Nah, di sini sebenarnya gini. Sebenarnya karena kita pesantren ya, Mbak Nurul, karena kita biasanya pesantren. Karena kalau secara ininya sendiri, dibabakan sendiri gitu, kalau di daerah kami itu ya sudah biasa. Ini bukan masalah keberuntungan ya, tapi sudah biasa kerjasama antara laki-laki dengan perempuannya. Tapi kan kalau makanya itu keistimewaan punya punya suami dari kalangan dari kalangan santri gitu. Karena saya sendiri mengalaminya seperti ini. Bukan saya berarti ngomong seperti ini bukan berarti keberuntungan. Banyak sekali perempuan-perempuan di sana yang mengalami ketimpangan di dalam pembagian peran begitu. Nah, kalau saya dulu itu saya masak, suami yang mencuci piringnya gitu. Terus saya mencuci baju, suami yang menjemur. Nah, ketika saya pagi untuk ngurusin anak saya memandikan, nanti suami yang bagian untuk memberikan pakaian dan sebagainya. Itu ya enaknya punya pasangan dari dari santri begitu. Tapi kan santri yang mana dulu gitu kan. Tapi insya Allah santri Ali Kebon Jambu sih kayaknya sudah kredibel sekali tuh dalam untuk masalah seperti itu tapi itu tadi itu hanya sebagian begitu. Itu hanya sebagian, tapi kebanyakan itu adalah ketimpangan di dalam memberikan peran. Dan akhirnya tadi timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Saya pikir kekerasan dalam rumah tangga itu seksual saja. Saya pikir gitu. Tapi ternyata di situ ada psikis gitu ya. Terus ada ekonomi, juga ada fisik dan juga sosial begitu. Seperti itu, wah ini nambah wawasan saya. Ternyata dari sekian banyak KDRT itu terbagi-bagi gitu. Yang kita ketahui itu adalah kekerasan seksual saja. Ternyata di situ ada psikis yang tadi itu pelimpahan dari kita sudah ketimpangan dari awal untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, ditambah pengalihan pendidikan ke rumah begitu. Nah, ini mengakibatkan beban ataupun kekerasan secara psikis. Ini kekerasan secara psikis ini mengakibatkan belum apabila tadi suami yang di PHK itu juga termasuk kekerasan ekonomi gitu. Terus kemudian perempuan juga harus keluar untuk menopang perekonomiannya dan sebagainya. Dan akhirnya kekerasan itu timbul di dalam rumah. Nah, ini yang disebut kenapa sih gitu? Mengapa sih orang melakukan kekerasan gitu? Kekerasan di dalam rumah tangga atau di dalam apapun, ranah apapun. Ternyata mereka itu salah satunya itu karena didorong oleh rasa keagamaan. Itu dari rasa keagamaan. Loh, mana itu? Lah itu di sini ada di dalam ayat Al-Qur'an itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Lah ini fas-sholihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Lah itu. Sehingga di situ nanti hanya lihat konteksnya saja gitu. Tanpa melihat apa sih asbabun nuzul dari surat ini begitu. Mereka itu hanya pokoknya perempuan yang membangkang gitu, yang nusuz kudu dikampleng gitu. Kudu menggunakan wadribu. Padahal di dalam fikih sendiri wadribuhunna ini mempunyai batasan-batasan. Tidak asal kampleng-kampleng, itu kan ada
apa namanya tuh, ada fase per fase gitu. Nggak langsung main kekerasan di dalam rumah tangga dengan menggunakan tangan, tidak. Itu ada, yang pertama itu adalah fa'izuhunna. Itu. Nah, setelah fa'izuhunna itu wahjuruhunna fil madoji. Tapi untuk yang terakhir ini nanti ada itu dari Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya lebih baik apa namanya, melakukan hal yang seperti itu menggunakan nasihat yang baik, dengan lemah lembut, karena perempuan itu rentan sekali dengan perempuan itu lebih cenderung kepada perasaan begitu. Jadi kalaupun saya itu paling nggak ini, mana ya tulang rusuk saya, itu mesti seperti itu. Mana sih tulang rusuk saya? Woi, tulang rusuk itu hanya kepada Nabi, kepada Siti Hawa, yang mana saat itu dijadikan dari apa namanya, dari tulang rusuknya Nabi Adam. Itu hanya berlaku di Siti Hawa saja. Lah kalau kita-kitaan bukan itu hanya terjadi pada Nabi Adam dan Siti Hawa saja. Jadi umpamanya hal-hal yang seperti itu kita lakukan sampai ke ranah yang sebebas-bebasnya, kemudian cara melakukannya itu dengan kekerasan, padahal di situ ada step by step, yaitu yang pertama fa'izuhunna, kemudian wahjuruhunna, apa namanya tuh, fil madoji, kemudian wadribuhunna, dan wadribuhunna juga ada batasan-batasannya. Tidak sampai melukai, tidak sampai membuat lebam terhadap apa namanya tuh, badan perempuan, begitu. Mulai seru nih ya. Kita udah masuk ke pembahasan tadi bagaimana sebetulnya Islam memberikan pandangan terkait persoalan ini. Nah, tadi menarik, ternyata apa namanya, ada batasan-batasan ya. Yeah. Jadi kata kita tadi, ternyata tindakan atau perilaku kekerasan gitu ya, atau kekerasan yang dilakukan, sebetulnya korban itu nggak hanya perempuan ya, ada banyak juga kok laki-laki yang jadi korban KDRT, cuman lebih banyak perempuan. Tapi ternyata kata Yayu tadi itu memang melakukannya ada juga yang ajaran dari interpretasi agama. Ya, ya. Menginterpretasikan apa dari ayat tadi, wadribuna tadi. Saya apa namanya, menarik, pernah hadis yang mengatakan bahwa Nabi itu tidak pernah baik kepada pembantunya, kepada istri-istrinya, pembantunya. Saya yakin kalau misalnya memang Islam mengajarkan kekerasan ya, atau wadribuhunna itu memang betul-betul memukul gitu, saya yakin Nabi Muhammad sebagai apa namanya, utusan Allah, dia akan berada di garda terdepan untuk mempraktikkan pemukulan terhadap istrinya. Tapi Rasulullah tidak pernah sekalipun melakukan itu. Kalau tidak salah Imam Syafi'i kan memaknai wadribuhunna itu malah dengan tisu ya. Memukul dengan tisu. Pernah nggak sih para hadirin membayangkan bagaimana rasanya dipukul dengan tisu? Sebetulnya kan itu ingin mengatakan jangan memukul gitu loh. Apa namanya? Tetapi ya pukullah dengan apa namanya? Dengan tisu itu. Ya. Bentar yuk, kok Yu Awa tidak muncul di sini? Padahal tadi sudah keren oleh panitia di pin. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk panitia. Ya, terima kasih. Kamu lagi Mas Ali. Kenapa Yu Awa hilang? Oh iya, tuh sudah muncul lagi. Siap. Mahat Ali Kebon Jambu ya. Nggih.
Oke. Wih, dah keren. Terima kasih Pak Sama-sama. Sama-sama Mbak Nurul ya. Baik, silakan yuk. Masih di mute, masih di mute. Oke, di unmute dulu. Baik. Jadi begini, karena dari pondok pesantren itu biasanya pondok pesantren salaf begitu ya. Pondok pesantren salaf itu yang sering dikaji dimanapun gitu. Dimanapun itu ya fikih-fikih yang tidak mubadalah gitu ya, kalau kamu pakai tidak mubadalah gitu. Nah di situ nanti ada memang pukulan-pukulan yang tadi katanya Imam Syafi'i dengan menggunakan tisu, padahal tisu itu tahun berapa itu pembuatannya itu ya. Tapi mungkin bukan tisu, mungkin apa sih apa namanya tuh serbet mungkin ya, serbet yanti ya itu enggak ini. Tapi fikih itu sendiri tidak bukan berarti melegalkannya. Di situ ada pemukulan tapi ghairu mubarrah. Itu kalau dilihat bagi pendidikan anak kalau ini. Bukan di dalam konteks ini ya, di dalam rumah tangganya. Di dalam konteks ketika anak pada usia balik tidak mau kan sholat lah itu. Di situ pukulannya itu harus ya maaf yang tertentu, tidak semuanya atau bagian kepala atau bagian apa itu tidak, tapi di bagian yang tidak sampai mencederai, dan itu ghairu mubarrah yang tidak membuat lebam dan tidak membuat ini. Tapi saya garis bawahi itu pada konteks ketika seorang orang tua mendidik anaknya untuk melakukan sholat, bukan di dalam konteks relasi suami ya. Ya, gitu. Baik. Wow, itu tadi ya batasannya, dan sebisa mungkin kita tidak menghilangkan tindakan-tindakan kekerasan ya di rumah tangga, baik kekerasan fisik, seksual. Oke, terima kasih sudah memute mic yang bocor. Luar biasa itu kerja keras ya panitia Zoom kita hari ini. Tadi Nyai Awa sempat menyingkait asik sekali ya kalau punya suami dari kalangan santri gitu. Tapi tidak semua ya, tidak semua. Betul. Kan santri mana dulu ya, harus selektif juga gitu. Saya ingin mendalami soal itu, tapi bukan soal suaminya. Karena saya juga sudah punya suami. Nah, karena di pesantren itu santri laki juga biasa ya melakukan pekerjaan rumah domestik. Sehingga ini poin plus sebetulnya ketika nanti berumah tangga, hebatnya santri itu bisa melakukan pekerjaan domestik bekerja sama ya, bareng-bareng. Ya meskipun ada aja pasangan suami istri yang memang sama-sama dari santri, tapi juga menyerahkan semua urusan domestik kepada perempuan, tetapi juga perempuannya nyari duit juga gitu. Jadi nyari ya, begitu. Nah, tapi kita coba optimis ya. Pastinya pesantren dan santri, insya Allah kalau para mahasantri, apalagi yang mahasantri ini kan tingkatannya sudah satu level lebih daripada santri ya, pikirannya sudah lebih terbuka gitu. Nah, sebetulnya bagaimana fikih memandang pekerjaan di domestik gitu, relasi laki dan perempuan. Bagaimana fikih memandang peran produktif maupun reproduktif ya, peran domestik maupun peran publik bagi laki-laki dan perempuan supaya perempuan juga mendapatkan keadilan atau peran yang tidak ganda. Monggo yuk. Baik, Nurul. Ya.
apapun bentuk hubungan suami istri gitu ya. Ini dalam konsep keluarga ya. Apapun bentuk hubungan suami istri dalam keluarga itu bisa dianggap sebagai bagian dari ibadah. Semuanya. Jadi makanya kalau konsep dalam rumah tangga gitu, yang paling enak ibadah itu ya nikah gitu. Sesuatu yang kita bikin kopi saja sudah bernilainya ibadah. Bikin kopi loh. Bikin kopi itu nilainya ibadah tanpa tanpa mengeluarkan tenaga dalam, itu hanya itu sudah bernilai ibadah. Tapi gini, apalagi jika hubungan suami istrinya ini didasari dengan keikhlasan dan kasih sayang tentunya ya, rahmah gitu. Nah, tapi meski demikian jangan sampai unsur ubudiyahnya ini dijadikan alasan untuk tanda kutip nih penindasan. Ini ya. Nanti sedikit-dikit sedikit-dikit surga gitu, sedikit-dikit surga. Nah, ini keterkaitannya dengan ubudiyah karena dilandasi dengan penindasan atas nama itu agama tadi ya ininya. Nah, karena hal inilah yang biasanya terjadi di umumnya gitu. Nah, biasanya seringkali perempuan yang menjadi objek penderita, gitu. Menjadi objek penderita dari di dalam hal rumah tangga. Yang mulai dari memasak, mencuci pakaian atau piring, dan juga pekerjaan lain yang berhubungan dengan kebersihan. Itu. Nah, padahal ajaran Islam yang sangat menghormati perempuan memposisikan sebagai makhluk yang terhormat. Gitu. Taruhlah Nabi Muhammad gitu diturunkan di muka bumi ini bukan untuk mencerdaskan, bukan. Kalau mencerdaskan mungkin bisa diinikan ya. Tapi makarimul akhlak, akhlak dulu yang dididik itu akhlaknya dulu gitu. Itu pun akhlak nanti merambahnya yang paling terdekat. Kalau suami istri ya berarti kepada suaminya. Kita yang sebagai istri nggak usah kepada orang lain dulu, tapi belajarnya dari, bukan berarti nanti dari yang terdekat dulu, baru kita meranah ke dibiasakan untuk mendidik akhlak kita yang seperti itu. Jadi saya tuh punya di sini ada seseorang suami tidak bisa seenaknya saja memperlakukan sang istri, begitupun juga seorang anak tidak bisa sedemikian saja memerintahkan ibunya. Jadi saya ingat waktu itu saya masih SD kelas 6. Saya itu makan di bareng gitu dengan ibu saya, dengan bapak saya. Terus kebetulan posisi tempat duduk saya itu di ujung sana. Di sini itu ada sendok. Sendok itu dekat posisinya dengan ibu. Jadi dari sana itu pikir saya itu sendok dekat dengan ibu saya. Jadi, Mi, tolong dong Mi, ambilin sendok. Itu ibu saya, nggak boleh. Nggak boleh. Itu setelah saya pelajari sekarang, oh iya, kita itu tidak bisa seenaknya saja menyuruh walaupun itu hal yang remeh dan gampang. Ya nggak, melihat seperti itu, ibu saya secara tidak langsung mendidik saya untuk tidak seenaknya melakukan sesuatu yang sedikit-dikit, sedikit-dikit ibu, sedikit-dikit ibu. Lah itu, pada saat itu sih, aduh apa beratnya sih ibu saya, itu sendok dekat sekali dengan posisinya gitu. Kok nggak boleh saya minta tolong begitu. Tapi setelah saya mempelajari hal-hal yang seperti ini, oh iya, seorang anak tidak boleh seenaknya saja mengatur ataupun pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan sendiri, kita lakukan. Itu paling tidak meringankan beban ibu begitu. Lah, ini mengenai pekerjaan rumah ini, mazhab Syafi'iyah, Hambaliyah dan sebagian Malikiyah berpendapat bahwa hal itu bukan kewajiban istri. Bukan kewajiban istri, hanya saja lebih baik begitu membantu suami dalam urusan rumah sebagaimana yang telah berlaku di masyarakat begitu. Ini dhahabal jumhur asy-Syafi'iyah wal Hambaliyah wa ba'dul Malikiyah ila anna khidmataz zauj la tajibu 'alaiha. Tidak wajib gitu. Lakin al-aula akan tetapi lebih baik laha fi'la ma jarat al-'adah.
Lebih baik ya membantu, hanya sekedar membantu loh. Ya, hanya sekedar membantu, bukan melimpahkan semua kepada perempuan, bukan. Karena itu bukan kewajiban menurut tadi yang tadi ya katakan Syafi'iyah, Hambali dan sebagian dari Malikiyah. Jadi wajib atau tidaknya bagi suami. Nah nanti keterkaitannya seperti ini Mbak Teh Nurul. Tidak ada kewajiban bagi istri ya untuk membantu pekerjaan suaminya, tidak juga mencuci dan memasak, namun juga istri melaksanakan hal tersebut itu nggak ada ruginya. Tapi ini karena apa namanya tuh? Karena itu tadi apa namanya tuh? Kita itu tidak bisa dari terutama pada perempuan-perempuan ya, tidak bisa membedakan antara kodrat dengan nah itu ya. Kalau kita kan kodrat kita yang tidak bisa kita lepas itu ya melahirkan, menyusui dan kemudian mengandung itu. Dan adapun apa namanya peran-peran yang tadi itu bukan peran apa perempuan, itu bisa juga dilakukan oleh laki-laki gitu ininya. Baik. Saya sepakat banget ya tadi apa yang disampaikan oleh Yu Awa terkait bagaimana peran-peran apakah itu mungkin karena sebetulnya dahulu persoalan nafkah itu kan diserahkan sama laki-laki mungkin ya, sehingga perempuan itu dikatakan dia lebih baik untuk melakukan pekerjaan itu mungkin biar nggak jadi laki-laki nggak mengalami ganda juga gitu ya. Kayaknya jadi itu. Tapi kalau kita tarik ke konteks sekarang sudah banyak sekali perempuan yang kerja ya, termasuk para hadirin yang hadir jamaah Zoom-nya yang hadir pada hari ini pasti udah perempuan-perempuan hebat yang tidak hanya juga berperan di domestik tetapi juga di publik dan serta menyumbang nafkah ya, bukan menyumbang ya, menjadi berkontribusi terhadap nafkah keluarga ya. Jadi udah nggak heran kalau tugas peran-peran domestik tadi harus dilakukan oleh berdasarkan kerjasama ya. Mau tanya apa namanya sebetulnya apakah ini karena ayat-ayat terkait jihad rumah tangga itu eksplisit diperlukan bagi perempuan atau gimana? Tidak sih sebenarnya itu tuh tidak dikhususkan kepada perempuan gitu. Tadi itu kan bahwasanya semua itu bisa perempuan itu hanya sekedar membantu gitu. Tapi kan pada kenyataannya laki-laki yang membantu begitu ya. Pada kenyataannya gitu. Walaupun akhirnya ini menjadi ketimpangan sendiri karena ada sebuah kebiasaan yang akhirnya menjadi kebudayaan karena ketidakkritisan kita gitu atas apa namanya kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada. Hal yang menarik dari apa namanya dulu saya waktu kecil itu dibilangin kayak gini, kebetulan orang tua saya itu juga ada pesantren tapi di kampung terkecil ya, jadi ibu saya bilang gini, ya sebetulnya perempuan itu cuman apa namanya tugasnya di kasur aja gitu kan. Sumur kasur dapur. Sisanya itu nyuci piring segala macam domestik itu sebetulnya kewajiban laki-laki gitu katanya. Tetapi kalau perempuan mau nurut, itu sama suami gitu, itu ibadah gitu. Jadi ibaratnya ya ini kewajiban suami, tapi kalau suami merintah ya perempuan harus dapat itu tadi kata Yu Awa benar, nanti dapat surga gitu. Ya kan ciptakan dulu di dunia ya. Jadi supaya di akhirat makin mendapatkan surga dan pahala yang sesungguhnya. Hadirin sekalian, ada hal yang perlu di-highlight tadi dari pernyataannya Yu kita bahwa nikah itu ibadah. Jadi sedikit dapat nyediain kopi aja dapat pahala gitu ya. Apalagi kalau melakukan kerjasama ini ya di dalam domestik dan juga publik. Itu siapa yang raise hand atau pencet aja. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah
bagaimana sih kita kembali ke persoalan kekerasan ya. Tadi kan ada kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan juga seksual yang dialami oleh perempuan. Nah, kalau tadi Yuaw menjelaskan terkait bagaimana pandangan fikih soal relasi rumah tangga yang harus kesalingan ya bersama-sama, bagaimana kemudian fikih memandang terkait dengan kekerasan itu sendiri. Ya. Kalau tadi kan ke ayatnya ya, ayatnya. Sekarang ke fikihnya. Ya, baik. Itu jadi apa namanya? Perempuan lebih rentan gitu ya mengalami beban domestik yang tinggi itu. Nanti di sini ada aturan-aturan lagi, Teh Nurul, ada aturan-aturan lagi yang ada di dalam hadis An Abi Sa'din Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu marra'a minkum munkaron ya falyughayyirhu biyadihi. Yang pertama biyadihi. Fa ilam yastati' fa bilisanihi. Yang kedua itu adalah dengan lisannya. Fa ilam yastati' fa biqalbihi. Dan yang ketiga itu adalah dengan hatinya ya. Kita melihat dari apa namanya dari faedah hadis tadi gitu. Ini bisa kita kaitkan di dalam pertanyaan tadi Tenhul gitu. Bahwasanya Nabi Muhammad itu memerintahkan siapa saja yang melihat kemungkaran untuk mengubahnya sesuai dengan kemampuan. Gitu. Ya, sesuai dengan kemampuan. Tapi kemungkaran juga harus dinilai sebagaimana kemungkaran gitu. Bukan berarti kemungkaran di atas penilaian sendiri gitu. Atas penilaian sendiri lalu dia anggap sebagai itu adalah hal yang kemungkaran. Jadi jika perkaranya yang diingkari adalah perkara khilafiyah gitu ataupun masih ada beda pendapat, jadi tidak ada pelarangan kemungkaran pada orang yang mengira bahwa hal itu tidak termasuk kemungkaran. Jadi kemungkarannya itu bukan atas hasil persepsi sendiri. Itu ya. Terus apakah mengubah dengan tangan dilakukan untuk di setiap keadaan? Itu jawabannya tidak. Sama sekali tidak. Karena apa? Jika ada masalah, kita tidak perlu melarang kemungkaran dengan tangan. Gitu. Kerusakan yang besar bisa saja terhindar. Caranya dengan menerjang kerusakan yang lebih ringan. Itu. Ya. Jadi masalah-masalah yang besar itu bisa kita ambil solusi yang lain sehingga tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Itu. Nah, jika seseorang tidak mampu mengubah kemungkaran dengan tangan, ia mengubahnya dengan lisan. Jika tidak bisa dengan lisan, ia mengubahnya dengan hati. Lah, ini bentuk mengubah dengan hati itu adalah tidak suka dan bertekad saat memiliki kemampuan akan mengubahnya dengan lisan ataupun dengan tangan. Gitu. Jadi kita ini kerap melakukan kemungkaran itu plus dengan orang-orangnya itu biasanya. Kita benci kepada kemungkaran itu sepaket dengan orangnya. Padahal kemungkaran itu ketika kita melakukan suaranya hilang ya? Oh iya, suaranya hilang. Bentar yuk, suaranya hilang. Boleh minta tolong? Coba cek lagi. Nurul, mungkin audien yang mau tanya kali. Iya, baik. Setelah awak selesai ini, kita sesi tanya jawab. Sebentar. Sudah oke? Bentar. Oke, di mute dulu. Di unmute dulu ininya. Oke. Oke. Silakan lanjut. Yuk. Baik. Lah ini bagaimana sih gambarannya
mengingkari atau mengingkari kemungkaran dengan menggunakan hati itu bagaimana gambarannya gitu. Yang pertama itu adalah benci akan kemungkaran tersebut. Itu. Tapi bencinya jangan dengan orang-orangnya gitu. Benci kemungkarannya saja itu. Nah, yang kedua, berpindah dari tempat kemungkaran tadi. Itu kita berpindah. Kita cari suasana baru dulu untuk tadi yang tegang, tadi yang penuh dengan kemarahan dan emosi dan sebagainya, kita keluar dulu. Lalu kita masuk lagi, itu nanti tidak ada kemungkaran baik secara yad ataupun dengan secara lisan gitu. Maksudnya gimana? KDRT dan sebagainya gitu. Ya, itu termasuk dari kemungkaran itu. Nah, ini ya dari hadis yang tadi yang 3, bilyad, bilisan dan bilqol, ini termasuk dari iman. Kan tadi adhaful iman gitu ya. Itu keterkaitannya itu dari iman. Iman ini terdiri dari amal dan niat. Gitu. Jadi nanti mengubah kemungkaran dengan tangan termasuk amal. Mengubah kemungkaran dengan menggunakan lisan itu adalah amal. Sementara mengubah kemungkaran dengan mengubah kemungkaran dengan hati ini termasuk dari niat. Itu. Jadi dari hati gitu. Nah, ini juga kemungkaran diingatkan dengan cara yang halus dan lemah lembut yang tadi saya katakan dari Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan ya la yalzamu bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar illa man kana fihi hisalun. Itu. Nah, hendaklah memerintahkan pada ma'ruf dan melarang dari kemungkaran dengan 3 hal. Itu. Rafiqun bima ya'mur, lemah lembut ketika memerintahkan. Enggak. Rafiqun bima yanha, dan lemah lembut ketika melarang sesuatu yang mungkar gitu. Terus adlun bima ya'mur, bersikap adil ketika memerintah. Adlun bima yanha, bersikap adil ketika melarang. Nah, adil ini yang paling sulit karena kita bisa berbuat adil ketika roti ada 5 dibagi 5 itu sudah adil itu menurut ininya. Tapi ketika keadilan yang paling susah itu ketika sudah berada di dalam pikiran gitu. Ini susah sekali itu untuk melakukan keadilan tersebut. Nah, jadi kaidah-kaidah tadi itu adalah mengingkari kemungkaran itu sama dengan menasehati. Bukan menjelekkan. Itu. Ingat ya, bukan menjelekkan. Biasanya itu yang terjadi malah menjelekkan. Menjelek-jelekan itu ininya. Padahal itu bukan termasuk dari mengingkari kemungkaran gitu. Dan yang kedua itu adalah mengingkari kemungkaran itu berdasarkan apa yang dilihat, bukan dari tajassus. Kalau tajassus itu apa? Kata tajassus itu adalah mencari-cari kelemahannya, mencari-cari aibnya, mencari kekurangan-kekurangannya, itu adalah termasuk dari tajassus. Nah, yang terakhir itu hendaklah mengajak yang baik dengan cara yang baik dan tidak mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar. Itu kalau lihat saya lihat kalau melihat kemungkaran yang paling terakhir itu saya lihat ini Teh Nurul, ada Gusmik itu yang di pesantren Peloso itu melakukan kemungkarannya itu dengan secara halus gitu. Dengan tanpa masuk ke sebuah taruhlah diskotik atau pub atau itu dia tidak melakukan sweeping gitu. Tidak melakukan sweeping, tidak melakukan apa-apa. Kalau sekarang kan kita sweeping dan itu melakukan kemungkaran tapi dengan cara yang mungkar. Itu melakukannya tidak menggunakan sweeping secara besar-besaran atau membakar atau apalah, itu tidak. Itu yang membuat saya ini Gusmik dakwahnya keren banget gitu. Ya, terima kasih. Jadi yang memang sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi ya, dengan lemah lembut, dengan musyawarah. Nah, tadi penting banget kita kalau melihat
satu kemungkaran, atau katakanlah kita melihat perilaku yang buruk, kita jangan lihat orangnya ya, tapi gitu. kita lihat perilakunya. Tapi bagaimana strategi itu, tahapan-tahapan itu ketika dikaitkan dengan kasus terbaru, misal seorang ibu yang melaporkan suaminya karena suaminya itu memperkosa anaknya, 3 anaknya di Luwu yang lagi ramai sekarang. Tapi itu dijawab nanti aja, ya. Kita tahan dulu karena kita akan meminta audiens untuk berpartisipasi di tanya jawab hari ini. Boleh yang ada di Zoom karena ternyata room chat itu disable bagi semuanya. Jadi raise hand aja. Dan ternyata sudah ada yang raise hand dari Mahad Ali Nurul apa sih? Boleh, silakan. Nah, kita akan ini ya bolak-balik. Kita persilakan untuk Mahad Ali Nurul Karnain. Mahad Ali Nurul Karnain Putra yang isinya putri. Silakan. Gak kedengaran suaranya. Silakan, Mahad Ali Nurul Karnain Putra. Itu room chat sudah bisa diakses coba. Sudah di open. Wow, mantap. Terima kasih sudah membuka room chat supaya Zoom kita tidak sepi ya. Barangkali mau memberikan tanggapan maupun pertanyaan, silakan ramaikan room chat untuk jamaah Zoom iya. Gimana? Mahad Ali Nurul Karnain? Dek, suaranya belum keluar. Mungkin kalau pakai headset, headsetnya dicopot aja dulu. Karena biasanya bermasalah di headset. Teman-teman Mahasantri, silakan siapa yang mau bertanya? Tidak ada suara aja deh. Siapa? Boleh? Boleh Pak? Ada laki-laki 1, perempuan 1. Kita sambil menunggu karena time is running ya. Jadi sambil menunggu suara Zoom-nya Mahad Ali Nurul Karnain hidup, kita ingin mempersilakan mahasantri yang hadir di sini untuk memberikan pertanyaannya. Saya ingin memulai dari ujung dulu, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Mahad Ali Kebun Jambu. Dalam hal ini saya akan bertanya. Tadi sudah dijelaskan oleh Yayu awal bahwasanya pandemi itu kan bisa dilihat dari konsep sunatullah, itu kan hukumnya sudah pasti. Ada juga yang bisa dilihat dari takdir. Nah, sementara sekilas saya itu terdengar ayat Al-Quran bahwa yang berbunyi kalau nggak salah wabtagu ma kataballahu lakum, yang mana kita itu dituntut untuk berikhtiar untuk mencari sementara ketetapan Allah itu sudah pasti. Nah, ini kaitannya dengan pandemi. Pandemi ini kan kita dituntut untuk bisa berikhtiar, misalkan jangan terlalu sering keluar, kemudian harus memakai masker dan sebagainya. Nah, pertanyaannya yang pertama, mengapa kita itu harus berikhtiar sementara ketetapan Allah itu sudah pasti? Kemudian yang kedua, pandemi ini sebenarnya masuk pada kategori sunatullah apa takdir?
Silakan. Terima kasih. Namanya siapa, Dek? Puput. Puput. Oke, terima kasih Puput sudah bertanya. Silakan Yayut untuk dijawab. Ya. Dilihat dari tadi itu ada dua konsep, ya. Konsep yang pertama itu musibah, berarti itu adalah termasuk dari sunatullah, dan konsep yang kedua itu adalah sakit, itu takdir gitu. Kalau sunatullah itu adalah sesuatu yang memang terbaiknya gitu. Ya, musibah yang tadi yang dikatakan dari kalimat asoba, lafadznya itu ataupun soabun, sesuatu yang benar. Ini musibah ini secara tidak langsung menjadi jalan gitu. Jalan sesuatu yang benar yang sudah terjadi, dan terjadinya itu adalah sesuai dengan izin Allah. Itu kalau musibah. Nah, nanti kalau ke marodun, takdir, itu kita sebagai manusia itu wajib untuk ikhtiar gitu. Ada tingkat ikhtiarnya gitu. Ketika tingkat ikhtiarnya itu tadi jangan keluar rumah, terus tuh apa namanya tuh siapa tahu dari kitanya bukan saling mencurigai ya, barangkali dari kitanya itu klaster atau apa dan sebagainya, itu adalah tingkat dari ikhtiar. Kalau kita dilihat dari takdir, ketika ada takdir itu kan ada sesuatu yang bisa dirubah, ada sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Nah ini karena konsepnya itu tadi dari lihat sisi musibah itu dilihat dari sunatullah, kalau dari sisi takdir itu adalah kalau pandemi ini bersifat dengan keadaannya itu adalah sakit begitu. Nah sementara sakit ini itu adalah sebagai pelebur dari dosa-dosa kita. Tidak ada kalau dari dua pandangan itu sama sekali tidak memberikan hal yang tidak baik. Jadi sesuatu yang Allah turunkan kepada kita itu bukan taruhlah azab atau apa gitu, bukan itu. Tapi kalau dari musibah berarti sesuatu yang benar. Kalau dilihat dari takdir itu adalah sesuatu yang sakit, itu dilihat dari sesuatu yang dimana dosa-dosa kita akan hilang gitu. Kafaro gitu ini kan. Begitu Mbak. Tadi pertanyaan kedua. Itu. Sudah. Ya. Apakah takdir atau sunatullah? Nanti kita lihatnya seperti itu. Kenapa kalau kita harus ada ikhtiar? Karena itu dari bagian dari takdir gitu. Nah, kalau takdir itu sebagaimana kita dihadapkannya oleh sakit gitu. Karena pandemi yang dirasakan oleh kita itu adalah sakit. Lalu kalau sakit otomatis kita sebagai manusia itu harus berikhtiar, ya berobat, ya minum obat gitu. Tidak pasrah saja, tidak melakukan apa-apa, tidak. Bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Gitu. Baik. Terima kasih Nyai Awa atas jawabannya. Mudah-mudahan Puput tidak puas ya. Karena supaya lebih banyak terus belajar lagi, mencari lagi jawabannya. Terima kasih Mahad Ali Nurul Karnain. Akhirnya mengetikkan di chat room. Pertanyaannya adalah gini, ketika ada seorang perempuan yang memiliki kasus KDRT di rumah tangganya, gimana sih seharusnya kita bersikap kepada suami kita? Apa kita hanya diam saja ataukah melawan? Sementara kita takut nusyuz. Nah, terus bagaimana sih sebenarnya menjadi istri yang baik itu? Karena tidak menutup kemungkinan suami berbuat kasar kepada kita karena kita yang bikin kesel atau gimana gitu. Ini atau gimana gitu. Itu kayaknya lagi statement kayak bulan bulut kemarin itu ya. Jika kamu ingin suami kamu seperti jika istri kamu pengen seperti Khadijah, maka Muhammadkanlah diri kita. Jadi patokannya itu andai kata gini, perempuan itu cenderung
berpikirnya terlalu banyak ketika pengen menyelesaikan masalah gitu. Padahal segala sesuatu, apalagi keterkaitannya sudah akan Suaranya apa lagi suaranya nih? Suaranya apa lagi tuh saya Nurul? Di sinyal ya? Itu sih buffering ya. Oke. Kalau gitu, karena waktu terus berjalan, jadi sini aja, sini supaya itunya sambil dibetulkan. Sini. Ya. Sip. Oke. Gitu. Ya. Langsung. Ya. Ya. Itu tadi pertanyaannya apa ya? Oh iya. Ini udah beda duduk, udah hilang ininya. Itu tadi ya. Perempuan itu cenderung ketika sudah pada ranah akan kehilangan, dalam arti kita membahayakan pada diri kita gitu. Itu yang perlu kita lakukan itu adalah itu kita melihat kemungkaran itu berawal dari ketiga itu, biadihi, wabilisanihi, wabiqalbihi. Jadi hadis tadi tidak hanya untuk laki-laki saja, tapi ini untuk laki-laki dan perempuan. Jadi apabila ada perempuan terus mengalami KDRT, apa yang harus dilakukan? Yaitu step by step dulu. Dari awal, dari kedua, dari ketiga. Itu. Tadi yang saya jelaskan tadi itu cukup panjang lebar ya. Di antaranya kita lakukan kebencian ataupun kemungkarannya tidak atas dasar tidak atas dasar jasus, tidak atas dasar mencari-cari kesalahan suami. Memang benar-benar real karena kita mendapatkan KDRT dan sebagainya begitu. Jadi ada step by step dan butuh speak up gitu. Perlu kita bicara gitu. Bukan berarti sesuatu yang harus kita lakukan itu adalah jika gitu. Jika itu sudah sampai membuat diri kita sudah tidak nyaman di dalam, bukan perasaan ya, di dalam komanya tadi tuh udah dia kekerasan menggunakan fisik, terus otomatis psikis juga kena, ekonomi juga kena, dan akhirnya merambat ke yang lain-lainnya. Itu perlu ada komunikasi. Dan bila suami sudah tidak bisa diajak kompromi, ya berarti kita menuju kepada orang yang ahlinya. Jadi menyelesaikan kemungkarannya dengan dengan semaslahat mungkin, tidak melakukan kemungkaran di atas kemungkaran lagi. Gitu Teh Nurul. Baik. Apakah suara saya terdengar jelas? Yang ke Zoom? Ini kita gantian karena tadi internet Mahad Ali menyebut tiba-tiba mati. Saya terdengar Pak Kiai. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Gitu ya jawabannya dari Mahad Ali Nurul Qarnain. Tadi penting banget speak up. Jadi kalau siapapun ya yeah. Sini. Waduh.
Ini lucu sekali Pak Kiai di sini, mohon maaf. Memang inilah keunikan di pesantren ya. Ini mungkin tethering pakai HP-ku aja ya. Baik, jadi itu bagi siapapun yang memang ingin mencari bantuan ya, speak up kata Yuawa tadi, itu bisa banget untuk menghubungi ke carilayanan.co. Jadi di carilayanan.co itu adalah jaringan layanan pendampingan perempuan di seluruh Indonesia ya. Tetapi memang ada daerah-daerah yang belum ada, atau bisa langsung ke Komnas Perempuan, atau bisa ke Perempuan Berkisah. Bisa juga ke Ma'had Ali ya. Nanti Ma'had Ali yang berjejaring dengan berbagai lembaga perempuan. Ini keren banget kalau di setiap Ma'had Ali ada lembaga pendampingannya ya, karena kasus-kasus seperti ini tidak bisa kita pungkiri gitu. Jadi selain itu ya tadi Yuawa menyampaikan tetap dengan cara-cara yang halus, yang tidak la doror wala diror gitu ya. Tidak boleh kita menghilangkan kemadaratan dengan kemadaratan yang baru. Cuman uniknya yuk dari pertanyaan ini, perempuan itu udah ngalami KDRT aja, masih aja blaming the victim gitu, menyalahkan diri sendiri gitu. Jadi udah ngalamin KDRT aja, kekerasan aja, masih bertanya bagaimana caranya menjadi perempuan yang baik gitu. Tapi tidak ada salahnya dengan pertanyaan itu, karena narasi yang kita dengar, terutama narasi-narasi keislaman selama ini memang narasinya ajaran-ajaran perempuan solihah, bagaimana menjadi wanita solihah gitu. Tetapi jarang banget narasi-narasi yang memberikan tentang misal laki-laki solih gitu ya. Suami solih itu jarang terdengar. Padahal iya kayaknya perempuan terus yang dituntut. Padahal Islam mengajarkan terkait sakinah mawaddah warahmah ya. Kita tidak mungkin mencapai sakinah mawaddah warahmah kalau suaminya tidak solih dan istrinya tidak solihah. Begitu ya. Mudah-mudahan tidak puas. Kita punya waktu 20 menit lagi, nggih, Pak Yai? Iya, ya. Oke. Ya, kita punya waktu 20 menit lagi untuk tanya jawab. Ini seru banget, luar biasa di chat room. Ada dari MA Hashim Asy'ari ya. Hashim Asy'ari Tebu Ireng. Pertanyaannya adalah, Bismillah, Assalamualaikum Ibu. Afwan mau bertanya, bagaimana kiat-kiat seorang pasangan suami istri yang ditinggal oleh pasangannya yang sudah wafat. Pasangan suami istri yang ditinggal oleh pasangannya suami yang sudah wafat. Pertanyaannya adalah, dia ditinggal pasangannya meninggal, atau dia sudah nikah lagi, lalu ditinggal oleh pasangan. Gimana nih? Nanti dijawab dua-dua versi ya. Itu mungkin saking merasa kehilangannya, jadi dia merasa hidupnya ini sangat sepi, walaupun dekat dengan keluarga ataupun tetangga itu merasa tidak nyaman untuk berinteraksi lagi. Karena hidup sudah merasa sepi, mungkin juga karena rasa cinta yang sangat besar. Apalagi ini di masa pandemi. Terima kasih Ibu, sama-sama. Wah, luar biasa ini pertanyaannya. Ini pertanyaan reflektif ya. Ini penting sekali untuk dijawab. Terima kasih. Siapa namanya? Mbak Lisnawati ya dari Ma'had Ali Hashim Asy'ari. Karena kebetulan banget Nyai Awanilah Ampa juga memiliki pengalaman ditinggal oleh suami. Mungkin Yuawa bisa sharing bagaimana melalui proses itu yang tentu tidak mudah ya. Mungkin sampai sekarang melalui proses itu dan kiat-kiatnya supaya tidak kesepian dan tetap produktif. Silahkan yuk. Sudah bisa? Kalau belum bisa, di sini aja ya. Gantian. Ini Zoom terunik yang pernah saya hadiri. Belum bisa, Mbak Nurul.
Oke. Sudah. Ya. Kita waktu 10 menit lagi ya, 10 lagi ya. Oh, baik. Saya itu adalah pelaku utama gitu. Dari apa yang dipertanyakan oleh Mbak ini, seorang single parent ya menjadi tinggal oleh pasangannya, kemudian bagaimana cara membunuh kesepian gitu ya. Kesepinya. Itu yang saya rasakan, yang saya jalani itu adalah melakukan kegiatan-kegiatan secara sosial. Apakah dulu saya tidak pernah ikut berkiprah di dalam apakah Fatayat NU atau apa organisasi-organisasi lainnya. Nah, ketika suami saya tidak ada, saya melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif ya, dalam arti bersifat positif. Saya harus banyak bertemu orang. Saya juga harus bertemu dengan orang-orang yang menurut saya ini itu adalah keren banget ini jalan hidupnya atau apa, dan sehingga perasaan-perasaan tersebut sudah tidak lagi hanya sesekali saja mampir begitu. Karena kita itu sudah disibukkan dengan ya kayak tadi saya itu ngajar di Pondok Putra gitu. Walaupun itu Pondok Putra di mana saya menggantikan suami saya ketika suami saya tidak ada, kemudian saya yang menjadi pengganti ngajinya begitu. Nah, adapun ya ada nggak kontra dari mereka? Ya ada. Cuman tadi saya niatnya itu adalah membunuh rasa kesepian saya, membunuh perasaan-perasaan yang membuat diri saya tidak enak begitu. Dengan cara ya saya ngaji kegiatan-kegiatan yang menurut saya itu adalah hal yang positif. Kadang saya menulis, entah itu di Facebook ataupun di Instagram dan sebagainya, itu adalah self healing saya. Gitu. Terima kasih. Baik, kita lagi hadirin ya, karena tadi sempat kolaps sedikit. Ini bukan sedikit ya, kita collab terus-menerus, luar biasa. Nggak apa-apa, ini kita harus menghadapi challenge yang seperti ini ya. Itu tadi sharing dari Nyai Awanila Amfa terkait bagaimana proses healing yang beliau lakukan hingga saat ini. Nah, perlu diketahui bagi yang belum tahu, kebetulan di Kebon Jambu ini, Nyai Awanila Amfa ini sebagai ketua yayasan dulu yang mengurus santri putra. Jadi dulu sebelum dulu belum banyak aktif untuk mengurus. Jadi dulu yang betul-betul Ibu Nyai yang tidak aktif di publik gitu, yang betul-betul berada di mengurus di dalam rumah tanpa banyak terlibat tapi tidak banyak di publik, terutama ketika Nyai Awa ditinggalkan oleh suaminya, beliau langsung mau tidak mau harus mengambil alih amanah itu. Dan tahu nggak para hadirin, sekarang yang biasanya ngobrak-ngabrik santri putra bangunin itu subuh, itu siapa lagi? Kalau bukan santri ya, siapa lagi kalau bukan Yu Awa. Jadi segala hal yang berkaitan dengan santri putra di Mahad Ali Kebon Jambu ini, di pesantren Jambu, ini tugasnya Yu Awa, ini luar biasa sekali. Karena itu betul tadi bagian dari self healing. Nah, bagi teman-teman yang atau siapapun ya, ibu bapak sekalian yang memang ditinggalkan, bisa banget untuk melakukan hal-hal produktif sebagai bagian dari self healingnya gitu, mengobati dirinya. Sama-sama itu tadi kata dari siapa, Mbak Wisnawati. Afwan Ibu, terima kasih banyak sebelumnya katanya. Sama-sama. Nah, teman-teman sekalian, saya pernah mendengar dari Nyai Dr. Nurrofiah Bilus. Beliau seorang ulama perempuan dan juga dosen di Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta begini. Ada 3 alasan kenapa perempuan harus punya kemandirian ekonomi. Sebetulnya perempuan punya kemandirian ekonomi, ya perempuan bekerja itu ya bagian dari aktualisasi
dirinya sebagai manusia gitu. Itu sebetulnya yang paling utama. Tapi ada 3 hal yang penting. Pertama adalah tidak selamanya rezeki suami lancar. Jadi, nah biasanya kan ibu-ibu pinter banget nih bikin homemade gitu, kerajinan apa yang bisa dikerjain di rumah. Atau misal saya pribadi bikin video hal-hal yang bisa dikerjakan di rumah gitu ataupun di luar rumah. Karena itu ketika terjadi masa pandemi lalu suami di PHK, kehilangan pekerjaannya, ini bisa banget untuk menyambung gitu ya nafkah yang tadinya hilang. Tapi kalau istri bekerja kan bisa ikut membantu ketika suami sedang kolaps atau tidak mendapatkan penghasilan. Itu pertama. Lalu yang kedua, ada suami yang memang terus-terusan rezekinya lancar ya. Seperti Pak Kiai Rusdi mungkin. Amin ya Allah. Atau seperti Pak Aceng gitu ya. Kiai Aceng yang pejabat rezekinya lancar terus. Banyak laki-laki yang memang atau suami yang rezekinya lancar. Tapi ingat, tidak semua suami yang rezekinya lancar itu bisa setia. Yes. Udah istri 1, ngerasa banyak uang, pengen istri 2. Habis 2, pengen 3. Nggak diizinin poligami. Nanti diem-diem jajan di luar misal. Nggak sedikit yang begitu. Makanya banyak kasus-kasus. Tapi insya Allah kalau yang hadir di sini soleh semuanya ya. Suaminya. Lagi ya. Istri tergantung ekonomi ke suami, lalu suaminya itu selingkuh, apa yang dialami oleh istri? Dia mengalami sakit secara psikis, tapi dia tidak bisa keluar dari jeratan KDRT itu karena dia masih tergantung suaminya secara nafkah kepada suami, begitu ya. Lalu yang ketiga, tidak sedikit suami yang rezekinya lancar dan juga setia. Seperti suaminya Nyai Awan Keempat. Ya, karena amin ya Allah. Tetapi kita tidak tahu usia suami bisa lebih panjang dari usia istri. Kalau misalnya ditinggalkan duluan oleh suami, lalu kemudian tidak bisa mencari nafkah ya, sejak awal, ya kan misal warisannya banyak. Warisan itu habis kalau kita nggak bisa mengelola. Karena itu kita perempuan ya, terutama mahasantri nih yang masih muda-muda, kita mungkin bisa belajar dari sekarang untuk sama-sama mandiri secara ekonomi. Gitu. Baik, kita kembali ke pertanyaan. Ini ada yang mau bertanya dari mahasantri yang hadir di sini. Silakan, namanya siapa? Zakwan, monggo Zakwan. Satu lagi aja Bang Nurul ya. Satu lagi. Pertanyaan lagi ya. Setelah ini kita closing statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Ali dari Madarli, Kebun Jambu. Mau bertanya, bagaimana kiranya halayak umum juga bisa mempelajari untuk mengetahui tentang peran tugas sebagai keluarga yang baik sesuai ajaran Nabi Muhammad. Kadang di masyarakat kan kebanyakan belum tahu peran dan tugas masing-masing mungkin. Terus juga budaya atau stigma yang di masyarakat itu peran dan tugas itu kebanyakan perempuan. Nah, dari ketimpangan sosial. Nah, bagaimana di masyarakat itu bisa mengetahui gitu? Bagaimana? Baik, silakan langsung dijawab. Mungkin 5 menit saja ya maksimal yuk untuk menjawabnya. Kalau bisa kurang dari itu, saya ingin komitmen dengan waktu jam 12 selesai. Silakan. Iya, betul. Suaranya tidak terdengar ya? Ya, silakan.
Jamut. Di unmute dulu. Baik, Dakwan. Itu tadi Dakwan mengatakan ini kebanyakan dari masyarakat kita itu melakukan bahwa perempuan itu lebih melakukan pekerjaan rumah tangga itu di perempuan gitu ya. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Ini perlu kita tekankan bahwasanya kebanyakan ataupun kebiasaan itu tidak jadi mutlak kebenaran. Tidak jadi mutlak kebenaran. Itu tadi kenapa kok sudah menjadi kebiasaan? Karena tidak ada nalar kritis kita itu tidak bekerja begitu. Kita sebenarnya punya dianugerahi oleh Allah akal itu untuk mengkritisi. Mana sih ternyata ketika kita melihat Kanjeng Nabi gitu, yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, itu pertama kali dia merasakan masuk ke rumah Siti Aisyah kemudian tidak mendapatkan makanan pagi-pagi, itu tidak ada mendapatkan makanan, bukannya langsung marah, bukan, tapi justru puasa gitu. Dan ini pemakluman bagaimana sih ajaran Kanjeng Nabi, lah itu gambarannya sebagaimana gambaran Kanjeng Nabi terhadap istri-istri yang lainnya gitu. Nah, salah satunya yang tadi itu adalah ketika Nabi ingin sarapan, masuk ke rumahnya Siti Aisyah, membuka meja makan, tapi tidak ada satupun makanan yang ada di mejanya. Bukannya marah, tapi malah melanjutkan beliau memutuskan untuk melakukan puasa sunnah saat itu. Baik. Ya, sebetulnya tugas Mahad Ali kayak ini ya. Itu. Inilah sekalian ya. Santri. Betul. Yang sudah punya pemikiran yang lebih terbuka bagaimana Islam sebetulnya mengajarkan relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan di domestik maupun di publik. Ini tugas Mas Santri Mahad Ali mendakwahkannya begitu. Baik, terakhir, alhamdulillah acara hari ini kita selesai. Saya ingin meminta Ibu untuk memberikan closing statement-nya untuk menutup acara siang hari ini. Baik, tadi saya menarik sekali apa yang tadi dikatakan oleh Teh Nurul. Kita sebagai perempuan harus lebih mandiri secara ekonomi, gitu. Karena tadi ada perselingkuhan ataupun seperti saya sudah ditinggalkan lebih awal begitu. Jadi ini saya menitik beratkan kepada perempuan karena di sini perempuan sebagai objek dari penderita gitu. Yang pertama, pilihlah pasangan hidup ya yang tidak menekan dan tidak mengekang. Yang tidak menekan dan juga tidak mengekang. Ya, itu. Terus yang kedua, memiliki kegiatan lain selain menjadi ibu dan istri yang dapat membuat dirimu tetap ada. Jadi tidak hanya jadi ibu rumah tangga saja, tapi ketika suami tidak ada, kita keluar ini kita apa ya? Karena apa, kita keberadaan kita juga harus tetap ada di bukan hanya di dalam rumah tangga saja. Memiliki kegiatan selain menjadi seorang ibu, mendidik dari anak-anaknya, dan juga istri sebagai berbakti kepada suaminya, tapi juga dapat membuat diri kita tetap ada sekalipun tidak ada suami ataupun apapun gitu. Yang ketiga itu adalah usahakan untuk mandiri secara ekonomi. Mandiri secara ekonomi. Kita punya skill apapun, potensi apapun bisa dibikin kalau bisa dibikin untuk menjadi cuan ataupun rupiah, itu untuk perempuan bisa ini kan. Nah, yang keempat, tubuhmu itu adalah otoritasmu. Ya, jangan biarkan siapapun menyentuh tanpa seizinmu. Dari anak kecil, saya sering mengatakan kepada anak saya, yang boleh memegang kepala kamu itu adalah ibu. Gitu. Karena apa? Karena takutnya ada seseorang yang mengaku sayang dan sebagainya, lalu kemudian seenaknya memegang kepalanya, itu karena setidaknya saya mengajarkan bahwa apa yang ada di dalam tubuh perempuan itu adalah otoritasnya. Terus yang kelima, yang terakhir itu
Jangan berdiam menantikan pangeran impian. Ya, jangan berdiam menantikan pangeran impian. Miliki harapan dan bekerja keraslah untuk menerimanya. Gitu. Jangan nunggu berduduk manis dengan harapan kayak kita sudah termakan dengan cerita-cerita Cinderella gitu. Itu omong kosong itu. Jadi harusnya kita yang lebih memiliki harapan dan bekerja keras untuk menggapai ataupun untuk menerima siapa yang datang kelak pangeran impian kita. Gitu. Baik, terima kasih tepuk tangannya. Para hadirin sekalian, baik yang ada di Zoom maupun yang hadir Mas Santri di sini. Alhamdulillah acara siang hari ini telah selesai. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Nyai Haji Awanila, juga mengucapkan terima kasih kepada Kiai Rusdi dan juga seluruh jajaran Asosiasi Mahadal Indonesia, juga kepada Kiai Aceh dan jajaran PDI Pesantren, Kementerian Agama. Dan juga yang tak kalah keren adalah panitia Pak Honali dan teman-teman hari ini bekerja keras ya. Dan yang lebih keren lagi adalah terima kasih atas partisipasinya untuk seluruh jamaah Zoomia yang hadir di sini maupun Mahasantri Mahadali Kebun Japu yang ada di sini. Baik. Karena itu saya tidak ingin berkata-kata lagi, sudah sangat keras sekali. Selaku moderator ingin minta maaf atas segala kehilangan dan kekurangannya hari ini. Undur diri dari hadapan hadirin sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nyai Awanila, terima kasih pada Ustazah Nurul, dan para mudir, para mas santri, Pak Aceh, dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah kajian kita pada hari ini selesai juga akhirnya. Jangan lupa hari Kamis depan kita masih ada satu sesi lagi calon narasumber dari Pak Ali Lirboyo. Sebelum saya tutup, saya ingin saya jadi ingat ini Bu Nyai. Saya dapatkan sehingga saya dari Imam Nawawi nih terkait dengan mungkar tadi itu. Al-ghayah la tubarru wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Ini penting saya kira kita tekankan ketika kita berdakwah, karena ingin kita melakukan perbuatan baik, tapi kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bil ma'ruf. Wala yang faulan orang. Oke, demikian, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada tahun yang akan datang. Terima kasih semuanya, Bu Nyai, sehat semuanya. Ya, terima kasih dan bersama tuh dengan sama baca wal asri. Wal asri dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dan terima kasih semuanya. Jazakumullah jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya makasih. Jangan nggak jadi bicara karena jalan dia. Oke. Makasih ya. Terima kasih. Pamit ya. Ya. Oke. Yuk, saya tutup ya. Terima kasih Jangan nggak jadi jalan.